Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Ramani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada ruang kolaborasi kami telah berdiskusi dengan kelompok kami, diantaranya adalah Pak Yosi, Bu Dian Kartika, dan saya sendiri. Tujuan dari pembelajaran modul ini yang pertama adalah CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun tugasnya yang pertama adalah setiap kelompok ditugaskan mencari studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Lalu yang kedua, menentukan paradigma, prinsip, dan tahapan pengambilan keputusannya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelompok berbagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan. Berikut kami akan menyajikan kasus dilema etika. Pada kasus ini, siswa yang kami angkat bernama Burhan. Berikut paparannya. Burhan merupakan siswa kelas 11 SMA Prestasi. Ia akhir-akhir ini sering izin tidak masuk sekolah. Karena sering tidak masuk sekolah, akhirnya guru BK dan wali kelas melakukan home visit atau kunjungan ke rumah Burhan. Saat guru BK dan wali kelas berkunjung, ternyata Burhan tidak berada di rumahnya. Akhirnya, guru BK dan wali kelas bertanya kepada tetangga, menanyakan keberadaan dan sekaligus minta informasi tentang latar belakang keluarga Burhan. Kemudian, tetangga Burhan menceritakan bahwa Burhan saat ini tinggal bersama 2 adiknya, karena ibunya telah meninggal dunia dan ayahnya pergi tidak tahu kemana. Berdasarkan informasi dari tetangga, saat ini Burhan bekerja sebagai tukang parkir di rumah makan dekat dengan rumah Burhan. Mendengar informasi tersebut, akhirnya guru BK dan wali kelas mencari keberadaan Burhan. Benar saja, guru BK dan wali kelas menjumpai Burhan sedang mengatur parkir di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari rumahnya. Lalu, guru BK dan wali kelas menghampiri Burhan, menanyakan alasan Burhan kenapa tidak masuk sekolah. Burhan bercerita panjang lebar tentang kondisinya saat ini. Pada intinya, bahwa ayah Burhan tidak pernah pulang dan tidak tahu kemana perginya, bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada ia dan kedua adiknya. Demi menyambung hidup, Burhan terpaksa bekerja dan mengorbankan pendidikannya. Bahkan Burhan juga menyampaikan dia izin untuk pamit tidak melanjutkan studinya atau ingin keluar dari sekolah. Mendengar cerita Burhan, guru BK dan wali kelas hanya bisa memberikan motivasi bagaimana agar Burhan tetap sekolah demi masa depannya. Namun tidak tahu harus bagaimana, mengingat Burhan juga harus memikirkan kebutuhan dirinya dan adik-adiknya. Setelah mendengar motivasi dari guru BK dan wali kelas, akhirnya Burhan pun menyampaikan bahwa sebenarnya ia ingin tetap sekolah. Namun, ia juga tahu bahwa peraturan sekolah tidak memperbolehkan jika ia sering tidak masuk sekolah dengan alasan bekerja. Burhan juga menyampaikan jika ia diberikan kesempatan untuk tetap bersekolah, ia meminta kepada pihak sekolah untuk memberikan dispensasi apabila ia tidak masuk sekolah dengan alasan bekerja. Selain itu, ia juga meminta kepada guru-guru agar nilainya dipermudah dengan harapan ia dapat melanjutkan kuliah melalui jalur nilai rapot. Mendengar permintaan tersebut, guru BK dan wali kelas tidak bisa memutuskan saat itu.
dan ia akan membawa persoalan Burhan kepada kepala sekolah. Sesampainya di sekolah, guru BK dan wali kelas bercerita dan lapor kepada kepala sekolah tentang apa yang dialami oleh Burhan. Kemudian kepala sekolah memberikan arahan agar Burhan tetap bersekolah demi masa depannya. Jika Burhan putus sekolah, tentu saja ia akan kehilangan masa depannya. Mengenai biaya hidup, nanti Burhan diberikan arahan untuk memilih shift siang pada saat dia bekerja sebagai tukang parkir sepulang sekolah sampai dengan malam. Untuk biaya sekolah bisa dicarikan beasiswa. Yang penting Burhan tetap bersekolah. Untuk nilai sekolah diharapkan guru-guru bisa memberikan kemudahan nilai kepada Burhan. Demikianlah kasus yang dialami oleh Burhan. Tentu saja ini merupakan kasus dilema etika. Paradigma dari kasus tersebut adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Jangka pendeknya bahwa Burhan harus bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan adik-adiknya. Lalu jangka panjangnya, Burhan punya masa depan yang harus dirintis dari bangku sekolah. Jika Burhan putus sekolah, maka dia tidak bisa menggapai cita-citanya. Prinsip yang mendasari adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal ini terjadi karena rasa kasihan dan kepedulian guru terhadap Burhan dengan kondisi latar belakang keluarga yang memerlukan bantuan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah nilai tanggung jawab dan kepedulian. Siapa yang terlibat dalam kasus ini? Di antaranya adalah Burhan, guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah. Fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, Burhan siswa yang sering tidak masuk sekolah. Burhan saat ini tinggal bersama kedua adiknya karena ibunya meninggal dan ayahnya tidak tahu kemana. Kemudian yang ketiga, Burhan tidak masuk sekolah karena bekerja untuk menyambung hidup dirinya dan adik-adiknya. Yang keempat, Burhan minta dispensasi jika ia diberikan kesempatan untuk tetap bersekolah untuk sering tidak masuk sekolah yang dimanfaatkan untuk bekerja. Kemudian Burhan minta nilainya dipermudah agar dapat kuliah dengan jalur nilai rapot. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal. Pada kasus ini tidak ada pelanggaran hukum. Tidak hadirnya Burhan di sekolah dapat dibenarkan karena ia punya tanggung jawab keluarga. Namun ketika Burhan mau sekolah dan minta dispensasi dan nilai rapot yang dipermudah untuk mendaftar kuliah, ini dilema bagi guru dan kepala sekolah. Tentu saja permintaan Burhan ini juga dibenarkan untuk masa depan Burhan sendiri. Pengujian paradigma benar atau salah. Uji regulasi. Ketika Burhan mau sekolah dan minta dispensasi dan nilai rapot yang dipermudah, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan sekolah, meskipun menurut Burhan itu hal yang benar untuk membantunya saat mendaftar kuliah nanti. Nah, karena kewajiban murid mentaati peraturan sekolah dan guru memberikan nilai sesuai kemampuan murid. Pengujian paradigma benar atau salah. Uji intuisi. Pada kasus ini harus diputuskan dengan bijak dengan mengedepankan rasa empati bahwa Burhan diberikan dispensasi ketika tidak masuk sekolah, tetapi untuk bekerja. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan aturan sekolah. Dan memberikan kemudahan nilai ini juga bertentangan dengan etika mengajar karena nilai tidak bisa diberikan cuma-cuma. Untuk memberikan kemudahan nilai tentu saja ada tugas yang harus dipenuhi oleh Burhan.
Pengujian paradigma benar atau salah, uji publikasi. Pada kasus ini, jika dipublikasikan tentu dapat mempengaruhi kredibilitas kepala sekolah dan dapat mempengaruhi kejiwaan bagi Burhan secara umum. Dan jika siswa lain tahu, maka siswa juga akan menuntut meminta hal yang serupa supaya diberi dispensasi dan kemudahan nilai. Namun jika saya menjadi Burhan, saya pun akan meminta hal yang serupa karena untuk masa depan Burhan. Uji panutan berbasis rasa peduli, di mana ini berhubungan dengan golden rule yang meminta untuk meletakkan diri Anda pada posisi orang lain. Dalam hal ini, jika kita menjadi Burhan, maka tentu saja ini memerlukan kepedulian dari guru atau kepala sekolah. Pada kasus ini, paradigma yang terjadi adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip resolusi atau penyelesaian. Dari ketiga prinsip penyelesaian dilema etika, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Karena ini melibatkan empati dan memperlakukan siswa seperti yang diharapkan. Investigasi opsi trilema. Pada kasus ini, sekolah tidak ada salahnya untuk mencari orang tua asuh atau donatur yang dapat menjamin biaya hidup dan sekolah Burhan serta adik-adiknya, sehingga Burhan bisa belajar dengan fokus tanpa harus bekerja di jam sekolah. Membuat keputusan. Sekolah membuat keputusan yang baik dan adil agar Burhan tetap sekolah dengan dicarikan beasiswa dan orang tua asuh yang siap membiayai hidup dan sekolah agar Burhan dapat fokus sekolah dan mendapatkan hasil prestasi yang baik. Evaluasi ketepatan tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang diikuti sudah tepat karena melibatkan identifikasi nilai yang bertentangan, pihak yang terlibat, pengumpulan fakta, dan berbagai pengujian untuk memastikan keputusan yang diambil adalah etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah hasil dari kolaborasi pada modul 3.1. Semoga tugas ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.